Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, kelihatannya masih nggak ada orang nih. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat datang dalam acara Malam Kemurahan, ibadah syukur hari ulang tahun Yayasan LS Indonesia yang ke-49. Ya, saya mohon dengan kasih bisa minta tolong bagian yang paling belakang bisa diisi terlebih dahulu. Ya, baik. Silakan bisa dibantu diisi yang paling depan, kursi paling depannya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita semua bersyukur ya pada malam hari ini karena Yayasan LS Indonesia telah berdiri dan mengabdikan dirinya selama 49 tahun telah berdiri untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kita bersyukur atas hal itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan atas Yayasan LS Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan kebaikan-Mu, sehingga bersama Tuhan kami dapat berkumpul bersama untuk mengadakan acara Malam Kemurahan, yaitu hari ulang tahun Yayasan LS Indonesia yang ke-49. Itu semua Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan jalan kami Tuhan terus percaya bahwa Engkau pasti hadir dan terus menyertai kami Yayasan LS Indonesia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah pada malam hari ini padamu. Kami menyerahkan dari awal pada akhir, sehingga melalui acara ini Tuhan kami dapat melihat dan mengingat kembali bahwa kemuliaan-Mu dan kesetiaan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih hanya di nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini saya undang hadirin sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita bersyukur akan kesetiaan Tuhan. Kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Silakan kita bertepuk tangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
angkat pujian ini sekali. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, hanya bersama Yesus kita akan terus berjalan dan bisa melewati semua tantangan. Hadirin silakan duduk kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari guru-guru Elios Surabaya. Kepada guru-guru Elios dari Surabaya dipersilakan.
Baik, terima kasih dari guru-guru LS Surabaya, sungguh sebuah pujian yang menguatkan kita semua, dan tentu pada kesempatan kali ini, selain guru, kita akan kembali juga menyaksikan penampilan dari anak-anak pemberani kita, yaitu dari penampilan dari anak-anak asrama Wagir. Kepada anak asrama Wagir, bisa silakan.
Ya, puji nama Tuhan melihat anak-anak kita yang berani tampil ke depan untuk memberikan hatinya, untuk mau memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua ini, maukah kita juga memberikan hati kita untuk Tuhan? Oleh karena itu, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan pujian. Kita akan menyanyikan pujian Berikanku Hati. Biarlah bagi setiap kita benar-benar menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk mau memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Pada sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada hambanya. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Hari ini hari ulang tahun, betul ya? Kan kita hadir karena merayakan ulang tahun. Ulang tahun Yayasan Elios Indonesia yang ke-49. Ya, puji Tuhan, khususnya untuk pengurus yayasan selamat ulang tahun. Ya Pak Ketua ya, Tuhan telah menolong. Mari Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita.
Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Sekarang kami mau bersama-sama merenungkannya. Tuhan, tolonglah, mampukan kami mengerti, memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan untuk setiap kami. Sehingga ya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya juga Tuhan perlengkapi dan urapi sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Bapa, apapun kuasa yang mencoba mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan saja boleh nyata di tengah-tengah kami, berkuasa di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya katakan 49 tahun Yayasan Eleos Indonesia. Ini bukan waktu yang singkat, betul ya? Kurang 1 tahun, setengah abad. Tuhan terus menolong, menyatakan kemurahannya untuk Yayasan Eleos Indonesia. Ya, sebagaimana namanya Eleos ya. Eleos itu kemurahan, rahmat Allah. Dan Tuhan telah menyatakan kemurahannya untuk yayasan ini sampai 49 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, bukan waktu yang singkat. Suka duka dijalani bersama. Ya. Saya bergabung sejak tahun 2018 di yayasan ini sampai sekarang. Dan saya merasakan bagaimana perjuangan teman-teman di pengurusan Yayasan Eleos Indonesia. Setiap hari bergumul. Tidak pernah berhenti bergumul. Setiap hari terus bergumul. Lebih-lebih di bulan Desember, betul ya? Di bulan Desember terasa pergumulannya. Bagaimana Bapak Ibu guru? Sudah dapat THR belum ya? Ya, itu hasil pergumulan. Ya, hasil pertolongan Tuhan. Ya, kita boleh nikmati semua karena kemurahan Tuhan. Ini membuktikan bahwa memang Eleos terus bergumul. Tapi setiap kali bergumul, Tuhan selalu buka jalan. Amin ya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap waktu boleh dilewati hanya karena kemurahan Tuhan. Maka Yayasan Eleos Indonesia wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana tadi Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ketiga dikatakan kami wajib hukumnya. Mengucap syukur kepada Allah. Kalau kalimat seterusnya dikatakan, dan memang patutlah demikian. Wajib dan patut. Harus mengucap syukur kepada Allah.
Kalau kita belajar dari jemaat di Tesalonika Bapak Ibu, kenapa kok saya ambil teks ini? Kita belajar dari mereka, ya jemaat di Tesalonika pada saat itu, mereka ini adalah hasil dari pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka, tidak lama kemudian ditinggal pergi, melanjutkan pelayanan berikutnya. Jemaat di Tesalonika, mereka itu hanya beberapa orang saja. Kemudian perlahan-lahan mereka mencari teman, kemudian mereka membentuk suatu persekutuan kecil, berkumpul bersama-sama. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka mengambil jalan itu, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika pada saat itu? Mereka ditindas, mereka menderita, dianiaya. Karena kenapa? Karena mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka mengalami penganiayaan, penindasan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana jemaat di Tesalonika tetap bertahan. Mereka bertahan di dalam setiap penganiayaan, penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak putus asa. Ini yang menjadi teladan iman untuk kita. Saya yakin semua kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Betul ya? Atau ada yang berani katakan sejak dulu sampai sekarang gak pernah ada persoalan? Ada? Gak ada. Semua pasti mengalami persoalan. Anak kecil pun pasti mengalami persoalan. Bayi pun yang baru lahir juga mengalaminya. Kalau dia haus pasti merengek. Betul ya? Nangis dia. Semua kita yang hidup pasti mengalami persoalan. Jemaat di Tesalonika mengalami persoalan. Bukan main-main. Tapi penganiayaan. Ancamannya adalah nyawa mereka. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, mereka bertahan. Kenapa bisa bertahan? Ya, semua karena pertolongan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur karena kamu. Di ayat yang ketiga dikatakan, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Jadi mereka tidak putus asa. Justru apa? Di dalam situasi yang sesulit itu, iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka semakin kuat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah. Karena imanmu bertambah dan kasihmu semakin kuat di antara kamu. Jadi bukan hanya satu orang. Bersama-sama. Sesuai dengan tema kita malam ini ya. Bersama, berjalan bersama, menghadirkan kerajaan Allah. Bersama-sama. Itu kekuatan. Ya, kesatuan, persekutuan itu merupakan kekuatan kita untuk bisa maju. Saya yakin dulu Yayasan Eleus Indonesia ini tidak langsung jadi yayasan yang memiliki banyak beberapa sekolah. Pasti dimulai dari nol, betul ya? Kalau ke pom bensin kan mulai dari nol ya. Mulai dari nol, pasti itu. Ada beberapa orang tua murid, kemudian mereka berkumpul bersama. Mereka mengadakan persekutuan. Persekutuan satu dengan satu, mengajak yang lain, mengumpulkan anak-anak. Lama-lama bertambah banyak. Jadilah playgroup, TK, SD, TK di Wagir, SMP di Wagir. Semua itu butuh proses. Dimulai dari persekutuan, dimulai dari berjalan bersama. Kalau hanya sendiri tidak bisa. Bersama pasti bisa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena imanmu bertambah dan kasihmu semakin kuat di antara kamu. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara, jemaat di Tesalonika, mereka sungguh-sungguh telah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Di dalam iman yang bertumbuh. Di dalam iman yang bertumbuh. Ada ketekunan di dalam penderitaan. Ada ketekunan. Mereka dengan tabah menanggung aniaya dan kesukaran demi nama Tuhan. Sebagaimana iman mereka di dalam Kristus, begitu juga kasih mereka satu sama yang lain semakin bertumbuh, semakin meningkat.
dan menunjukkan diri dalam melayani satu sama lain. Baik dalam hal jasmani maupun secara rohani. Mereka saling mendukung. Mereka saling memperhatikan. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam situasi yang sulit, mereka justru menunjukkan mereka semakin kompak, semakin mengasihi, semakin kuat, semakin mempedulikan, semakin mendukung satu dengan yang lain. Itu sebabnya jemaat di Tesalonika tidak mudah putus asa. Mereka tidak menjadi bubar, tapi mereka semakin kuat karena ada kesatuan di dalamnya, bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinamakan berjalan bersama. Ketika satu dengan yang lain saling bergandeng tangan. Ada pepatah mengatakan, ada peribahasa mengatakan, berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Betul ya? Dalam pekerjaan Tuhan memang harus demikian. Ya, bersama-sama. Segala penderitaan kita, terlebih lagi segala pelayanan kita, tidak bisa membuat kita berjasa atau berhak untuk mengatakan kita memang wajib melakukannya dan kita juga wajib mendapatkan upahnya. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita melakukan pelayanan kita, ketika kita mencoba untuk bertahan dalam situasi yang sulit, jangan kita mengatakan saya sudah bertahan, saya sudah berjuang, maka sudah seharusnya saya mendapatkan upahnya. Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, dan saudara. Jika kita bisa bertahan, jika kita bisa berjuang, itu bukan karena kita, tapi karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan, maka kita bisa berjuang, kita bisa bertahan sampai saat ini. Itu karena Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang setia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam segala yang kita lakukan, kita tidak patut untuk menyombongkan diri. Di dalam keberhasilan-keberhasilan yang kita capai, tidak patut bagi kita untuk menyombongkan diri. Tetapi dalam setiap hal yang berhasil kita lakukan, apapun itu semua tujuan dan arahnya hanya kepada Tuhan. Maka jika kita berhasil, Yayasan Elos Indonesia sampai 49 tahun, Rasul Paulus mengatakan wajib mengucap syukur, bukan wajib menyombongkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadirkan kerajaan Allah ada ketekunan. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit setiap waktu, tapi ketekunan, terus berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan yayasan ini. Kekuatannya ada di dalam doa, terus berdoa. Setiap Selasa, Gereja Elos Indonesia Jemaat Surabaya di tempat ini berlutut kepada Tuhan, mendoakan Yayasan Elos Indonesia. Sekolah-sekolah, guru-guru, semua pengurus, semua program pembelajaran, seluruh siswa, wali murid, didoakan semuanya. Supaya apa? Tuhan menolong. Semua berjalan bersama, bergandeng tangan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah atas segala pertolongannya dalam kehidupan kita. Bukan kita, tapi karena Tuhan saja. Hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena ketabahan dan kesabaran jemaat di Tesalonika, mereka mereka mampu berdiri tegak. Mereka tidak goyah karena mereka tekun, terus berdoa, terus berserah kepada Tuhan. Tidak putus asa, mereka tidak menyerah. Maka kita melihat di ayat yang ke-4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Rasul Paulus mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah. Bermegah bukan menyatakan kesombongan diri Bapak Ibu, tetapi bangga
bagaimana Tuhan itu mau senantiasa menyatakan kemurahannya kepada jemaat di Tesalonika. Maka hari ini juga kita bisa bangga. Amin ya. Bangga punya Yayasan Eleos Indonesia dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui sekolah-sekolah, melalui Bapak Ibu guru yang hebat. Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai kita semua untuk bekerja, berjalan bersama. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah adalah ketekunan di dalamnya. Di dalam kesulitan apapun kita tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan mudah menyerah. Kita mampu karena Tuhan menolong. Kemudian, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, kita harus punya visi dan misi yang sama. Visi kita adalah untuk memperkenalkan Allah yang benar dengan cara yang benar kepada semua orang. Melalui sekolah-sekolah ini kita memberitakan siapa Allah kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang mampu dan sudah datang ke dalam dunia. Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk kita, untuk keselamatan kita. Apa yang Tuhan tidak lakukan? Datang ke dalam dia menjadi manusia, sudah dilakukannya. Dia Allah yang tinggi, maha suci, maha mulia, tetapi yang mengambil rupa manusia, datang ke dalam dunia dalam kerendahan, mengambil tubuh yang fana. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, lahir di kandang domba. Bulan Desember kan kita merayakan Natal. Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Tuhan melakukannya, membuktikan kasih-Nya untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang telah Tuhan lakukan? Dia telah meninggalkan teladan untuk kita. Bagaimana kasih-Nya yang besar Dia tunjukkan kepada kita sekarang. Bagaimana kita mewujudkan kasih itu, meneruskan kasih itu kepada yang lain. Dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam Matius dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di antara banyak orang ya, supaya Bapamu dimuliakan dengan apa yang engkau lakukan. Biarlah apa yang kita lakukan senantiasa satu visi misi kita, satu arah, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Visi Tuhan, Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, sekarang kita teruskan kasih-Nya kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia bangga atas karya Tuhan kepada jemaat di Tesalonika. Maka biarlah pun setiap kita yang hadir pada saat ini, kita boleh bangga bahwa Tuhan menghadirkan kerajaannya lewat Yayasan Eleos Indonesia pada saat ini. Kita boleh terus mendukung, kita doakan yayasan ini terus dipakai oleh Tuhan untuk terus menyebarkan berita Natal, berita sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama, bergandeng tangan dalam mewujudkan misi Tuhan melalui Yayasan Eleos Indonesia dengan iman yang sejati, dengan iman yang bertumbuh. Menghadirkan kerajaan Allah tadi saya katakan ada ketekunan di dalamnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berjalan bersama dengan bergandeng tangan dalam mewujudkan misi Tuhan dengan iman yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tekun di dalamnya, tekun mendoakannya, tekun mendukung, tekun memperhatikan. Kita tekun melakukan yang terbaik untuk Yayasan Eleos Indonesia. Baik Bapak, Ibu guru, semua pengurus, semua wali murid, semua kita seluruh jemaat Tuhan, semua yang hadir pada malam hari ini, kita berjalan bersama, bergandeng tangan, mewujudkan misi Tuhan melalui Yayasan Eleos Indonesia.
sehingga kita bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Kerajaan Allah sudah datang di dalam dunia ketika Ia lahir dalam dunia, dalam Yesus Kristus. Dia telah mati, Dia telah bangkit naik ke surga. Dan Dia akan kembali. Dia pasti kembali. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum hari itu tiba, bagaimana? Sudahkah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri? Sudahkah kita berjalan bersama di dalam melaksanakan misi Tuhan? Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini Bapak, Ibu, dan saudara menguatkan setiap kita yang hadir. Allah kita itu adalah Allah yang adil. Ia tidak pernah membiarkan kita bergumul setiap waktu. Dia tidak pernah membiarkan kita terus di dalam kesulitan. Ia adalah Allah yang mengerti dan peduli. Ia adalah Allah yang kasih. Ia pasti menolong dan memberkati kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, kita setia kepada Dia, setia sampai akhir melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara, tujuan akhir kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya kita boleh bersama-sama dimuliakan di dalam Kristus. Kristus dimuliakan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita menggenapi karya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya iman kita semakin bertambah dan kasih kita semakin kuat menjelang hari Tuhan tiba. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Di Yayasan Elos Indonesia 49 tahun Engkau nyatakan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan semua karena kemurahan-Mu. Karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, Engkau Immanuel memimpin menyertai Yayasan Elos Indonesia sampai saat ini. Maka ya Tuhan, kami mohon tolonglah setiap kami bergandeng tangan berjalan bersama di dalam iman yang tekun, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain untuk melaksanakan misi Tuhan, pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui Yayasan Elos Indonesia. Ya Tuhan, tolong semua pengurus, mampukan ya Tuhan, semua guru-guru, semua murid yang Tuhan percayakan untuk dibimbing dididik di sekolah ini, seluruh wali murid, seluruh jemaat Tuhan tolong Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang telah menguatkan, Bapak Ibu saudara terberkati, amin. Amin. Biarlah melalui firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa apapun yang terjadi, situasi apapun, siapapun kita, apapun yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita, biarlah kita terus menjalankan panggilan itu dan itu semua untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari Kor Maranatha Gereja Elos Indonesia Jemaat Surabaya. Kepada Kor Maranatha dipersilahkan.
Puji syukur bahwa Yayasan LS Indonesia telah berdiri hingga pesan hingga ke-49 tahun. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan yayasan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan LS Indonesia kepada Bapak Agung Sugiarta, dipersilahkan. Kepada Tuhan atas segala syukurnya, atas segala anugerah yang telah diberikannya, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara ulang tahun Yayasan LS Indonesia ke-49. Saya dengar juga dari Malang juga banyak dari berkumpul di sini, itu puji Tuhan juga. Dan juga kita lihat di luar juga cuacanya juga mendukung, itu juga suatu anugerah daripada Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada pengurus Sinode LS Indonesia yang saya hormati, yang telah hadir, lalu kepada tuan rumah, gembala majelis, dan juga jemaat Gereja LS Indonesia, Jemaat Surabaya, kepada Ketua Yayasan Salem, di sini ada Bapak Tua-Tua Antoni, perwakilan donatur, baik itu CDP maupun KPMI, hamba Tuhan Yayasan LS Indonesia, pengurus yayasan, dan guru-guru baik dari Surabaya maupun yang datang jauh dari Malang yang di bawah jajaran Yayasan LS Indonesia, serta kepada perwakilan gereja-gereja LS, serta orang tua murid dan juga tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terakhir tentu khusus kepada panitia acara Malam Kemurahan tahun 2025 yang diketuai oleh Bapak Kevin Christopher, juga saya ucapkan terima kasih banyak. Di usia pelayanan yang ke-49 tahun ini, Yayasan LS Indonesia belajar satu hal yang paling mendasar, bahwa Tuhan itu setia. Dari perjalanan panjang yayasan ini, Tuhan mempercayakan kepada kami pelayanan ini di berbagai bidang. Baik itu pendidikan formal dan juga informal, asrama sebagai rumah pembentukan karakter, lektur atau renungan sebagai pembinaan rohani, hingga pelayanan kesehatan sebagai diakonia dan sebagainya. Semua ini lahir dari satu kerinduan sederhana, agar anak-anak dan juga sesama kita yang kami layani bisa semakin mengenal kasih Tuhan secara nyata. Kami pun menyadari pelayanan sampai 49 tahun ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya pengorbanan banyak pihak, yaitu saya ambil contoh dari guru-guru yang setia melayani, baik itu dalam keterbatasan ya, dan juga ada pengurus yang juga bekerja di tengah tantangan, dan juga gereja serta donatur yang menopang dengan doa dan dukungan, serta dukungan juga banyak dari pihak lainnya juga, khususnya juga dari sinode. Melalui tangan-tangan inilah Tuhan pakai dan Tuhan bekerja, menghadirkan harapan untuk mengenalkan anak-anak, remaja pemuda, dan juga orang tua kepada Yesus Kristus. Adapun di tengah pelayanan pasti ada tantangannya. Kalau boleh sedikit mencurahkan isi hati dari yayasan ini, tantangan terbesar yang dialami yayasan untuk saat ini adalah keterbatasan dana. Dan kondisi ini menuntut kami untuk terus bergumul dan berharap penuh kepada Tuhan. Di tengah kelemahan ini kami percaya kuasa Tuhan justru akan dinyatakan. Salah satu usahanya yaitu melalui program Orang Tua Kasih atau OTK, di mana Bapak Ibu Saudara yang diberikan berkat lebih dapat mendukung beasiswa anak kurang mampu dan juga membantu operasional sekolah-sekolah. Saya memimpikan Bapak Ibu, jika dana kita bisa surplus terus, tentu pelayanan yang Bapak Ibu lihat nanti dalam cuplikan maupun yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini atau selama ini akan semakin luas dan juga semakin berkualitas. Dan tentunya bukan untuk memperkaya pengurus yayasan ya, karena tentu kita harus menghidupi yayasan, bukan kita yang hidup dari yayasan itu. Acara Malam Kemurahan ini menjadi pengingat bagi kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tadi seperti diungkapkan dari Bu Cahaya tadi bahwa ada kebersamaan, sehingga kami mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar LS untuk terus berjalan bersama-sama
Kiranya melalui kebersamaan ini, Yayasan LS Indonesia tetap setia melayani, terus menjadi alat kasih Tuhan bagi generasi-generasi yang akan datang. Artinya itu ada harapan bahwa gak cuma 49 tahun ini, itu akan terus melaju 50, 60, 70, bahkan 100 tahun kemudian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Selamat ulang tahun Yayasan LS Indonesia ke-49 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Immanuel. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari perwakilan dari Sinode LS Indonesia kepada Bapak Antoni Mariono. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang kami hormati penasihat sinode sekaligus Gembala Sidang Gereja LS Indonesia Jemaat Surabaya, Bapak Pendeta Yanti Tergamlasi. Yang kami hormati segenap pengurus sinode yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan LS Indonesia, Tua Agung Sugiyarta, dan beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan LS Indonesia yang ada. Yang kami hormati tentunya juga guru-guru di sekolah-sekolah yang ada di seluruh jajaran Yayasan LS Indonesia, baik yang ada di Malang maupun di Surabaya. Yang kami hormati juga para donatur yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami kasihi segenap murid atau siswa, anak-anak asrama, dan mungkin wali murid yang hadir juga malam hari ini. Kami kasih juga Jemaat Gereja LS Indonesia Jemaat Surabaya, dan segenap undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya mewakili Ketua Sinode, Bapak Noi Tulusega, Pendeta Noi, hari ini menyampaikan salam untuk kita semuanya karena beliau ada tugas pelayanan di Bali, jadi beliau belum bisa hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan dua pesan kepada kami. Yang pertama, beliau mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya, ya. Dan nanti pesan kedua saya bacakan di akhir ya. Tapi tentunya pertama kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya malam kemurahan pada hari ini yang tentunya berarti ulang tahun yang ke-49 untuk Yayasan LS Indonesia. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Yayasan LS Indonesia. Sinode Gereja LS Indonesia mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dari Yayasan LS Indonesia dan seluruh pengurus yang ada di sekolah maupun asrama ataupun guru-guru di sekolah atas pelayanan yang tanpa mengenal lelah dari Bapak Ibu sekalian. Di 1 Korintus 15 ayat 55b dikatakan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tahun 2025 seperti kita ketahui, bahkan tadi Ketua Yayasan juga mengatakan bukan tahun yang mudah. Ya, banyak pergumulan yang kita hadapi bersama. Ya, dan jangan minder Bapak Ibu, karena ternyata pergumulannya tidak terjadi hanya di Yayasan LS Indonesia, tapi juga di Sinode pun kami mengalami, di beberapa gereja juga mengalami, ya bahkan saya juga pengurus di Yayasan STT Salem, kami pun juga mengalami. Ya, jadi kita memiliki pergumulan yang sama. Di tahun ini memang bukan tahun yang mudah, banyak proses yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan melalui Pendeta Cahaya, kita dengarkan bahwa dalam setiap pergumulan Tuhan punya caranya tersendiri untuk menjawab setiap pergumulan itu. Ya, tentunya menjawab doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Dan melalui pergumulan itu Tuhan sekali lagi menunjukkan kuasanya. Karena itu pesan kedua dari Ketua Sinode sekaligus harapan dari Sinode adalah di tahun-tahun mendatang pergumulan mungkin pasti akan tetap ada. Ya, tapi mari kita tetap terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang juga sudah kita dengarkan tadi, mari kita berjalan bersama untuk melalui setiap tantangan yang ada. Sehingga makin hari Yayasan LS Indonesia makin maju, sekolah-sekolah makin banyak ada di mana-mana di Indonesia, dan tentunya makin menghadirkan kerajaan Allah dan nama Tuhan makin dimuliakan. Akhir kata, selamat ulang tahun yang ke-49 untuk Yayasan LS Indonesia. Tuhan Yesus berkati.
Melihat tahun 2025 yang akan berakhir dengan segala bentuk kegiatan yayasan yang telah dilalui hingga di tahun ini, baik itu yang ada di sekolah, kemudian di kegiatan les, serta program orang tua kasih, yang membantu kegiatan anak-anak kita untuk bisa terus bersekolah, tentu itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan Yayasan LS Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan sepanjang tahun 2025 ini, Yayasan telah berusaha sebaik mungkin, dan tentu karena kemurahan Tuhan dapat menjalankan program-program yang telah dirancang. Oleh karena itu, kepada tim media dipersilakan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Hawan maut ketakutan dienyahkan oleh-Mu. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh riang membawaku dalam kidung yang menang. Ku bernyanyi tak berhenti. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah selama 1 tahun ini Yayasan Indonesia. Hingga titik ini kita bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan. Hingga pada kesempatan kali ini di usianya ke-49 tahun, mari kita bersama-sama merayakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Yayasan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Yayasan LS Indonesia ke-49. Saya undang untuk bisa maju ke depan, baik itu yang pertama, Bapak Antoni Mariono, untuk mewakili dari Sinode LS Indonesia. Selanjutnya, Bapak Agung Sugiarta, sebagai Ketua Yayasan LS Indonesia. Kemudian Bapak Kim, selaku perwakilan dari CDP dan KPMI. Kemudian selanjutnya, Ibu Pendeta Nur Chandra, bisa maju ke depan. Ibu Pendeta Nur Chandra, selaku hamba tua Yayasan. Selanjutnya, Bapak Pendeta Yang Peter Kamlasi, selaku Gembala Sidang Gereja LS Indonesia, Jemaat Surabaya. Dan selanjutnya, Bapak Kevin Christopher, selaku Ketua Panitia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya undang segenap hadirin sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan Happy Birthday, Elios. Happy Birthday Eleos, Happy birthday Eleos, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday Eleos, Happy birthday Eleos, Happy birthday Eleos, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday Eleos. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Tak lupa juga potong kuenya sekarang, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya,
Dan selanjutnya ini kami mohon dengan kasih Bapak Pendeta yang Peter Kamlasi untuk memimpin kita dalam doa untuk ulang tahun Yayasan LS yang ke-49. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kami semuanya berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan. Mau mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena Engkau sudah mendirikan Yayasan Elios Indonesia ini dan menyertai serta terus memberkati dalam kesetiaan hingga mencapai usia 49 tahun. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang telah dibacakan kepada kami pada malam hari ini. Kami belajar dari Rasul Paulus, ya Tuhan, sejak dia mengenal Engkau, dia tidak pernah berjalan di dalam melaksanakan tugas pelayanan seorang diri, selalu bersama dengan tim. Baik dalam perjalanan misi pertama, kedua dan seterusnya. Bahkan ketika sampai di Tesalonika pun tidak sendirian. Ada timnya yang bekerja bersama-sama dan menghadirkan kerajaan Allah di Tesalonika. Dan puji Tuhan, karena jemaat di Tesalonika pun dibentuk semikian rupa. Walaupun ada kesulitan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga boleh melihat bahwa di Yayasan Elios Indonesia ini Engkau telah menghimpunkan kami. Ada berbagai pihak di dalamnya, ya Tuhan. Ada para pengurus yayasan, ada para donatur, ada Bapak dan Ibu guru, ada wali murid, dan berbagai pihak yang lain, ya Tuhan, telah Engkau libatkan untuk bekerja bersama, mengambil bagian untuk bekerja, kemudian menghadirkan sejahtera daripada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapa di surga, kami terus berdoa supaya ke depan Engkau terus memberkati. Kami sudah mendengarkan bagaimana para pengurus menghadapi berbagai pergumulan di dalam menjalankan pelayanan ini. Kiranya Tuhan menolong menguatkan supaya kami terus setia, terus bertekun, karena 49 tahun Tuhan sudah tolong. Maka pasti ke depan Engkau pun akan terus menolong memberkati hingga seluruh rencana melihat yayasan ini tergenapkan. Ya Bapa di sorga, kami sadar bahwa ada berbagai pihak telah Tuhan libatkan untuk mendukung pelayanan yayasan ini. Karena itu malam ini kami mau berdoa supaya Tuhan berkati semuanya. Engkau terus jadikan sebagai alat dalam tangan Tuhan di dalam mendukung pelayanan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk masing-masing kami yang berhimpun di tempat ini, ya Tuhan, berkatilah kami semuanya. Baik yang dari Surabaya ini, yang dari Malang, dari Wagir, atau barangkali di tempat-tempat yang lain yang mengikuti acara ini dari rumah. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kami semua. Lewat apa yang kami rayakan pada malam hari ini, masing-masing kami boleh merenungkan bahwa yayasan telah disertai dan diberkati. Demikianlah hidup kami secara pribadi pun telah diberkati oleh Tuhan dalam kesetiaan. Maka kiranya ke depan kami terus boleh berpengharapan kepada Tuhan. Engkau pasti menolong kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau doakan pada malam ini untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan beri hikmat bijaksana di dalam memimpin negara kami ini. Demikian ya Tuhan, permasalahan yang kita hadapi pada hari-hari ini Engkau tolong. Khususnya ada saudara-saudara kami di wilayah Sumatera atau beberapa tempat yang lain terkena bencana alam, Engkau tolong supaya keadaan ini bisa dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Segala hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. Para hadirin silakan duduk kembali. Kepada Bapak-Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini ada lagi nih anak-anak pemberani selanjutnya untuk mau memberikan terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari murid-murid SD LL Surabaya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Wah, kalian perlu beri tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak murid kita. Sungguh luar biasa, dari kecil sudah memberikan terbaik untuk muji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk dalam persembahan. Kepada petugas, silakan dan sambil bersama diajarkan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian, hitunglah berkat-Mu.
Kepada petugas dipersilakan. Hitunglah bertirupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Allah menghibur, menghindarkan. Para malaikat pun tentu menjaga sepanjang umurmu di dalam dunia. Hitunglah berkatmu sekalian, yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih membawakanmu, sehingga dari Tuhan kami telah memberikan persembahan untuk semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini yang menolong segenap pengurus yang mengatur, bila hikmat aku berimu Tuhan menyertai pengurus, sehingga persembahan ini menjadi hormat dan mulia bagi nama-Mu. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan dapat mempelebar kerajaan dunia ini dan untuk memuji dan memuliakan saja. Berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah memberi, biar Engkau juga terus menolong, memberkati mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah kita melihat penampilan dari murid-murid Surabaya dan asrama, tak kalah juga kali ini kita akan melihat penampilan dari guru-guru Eleos Wagir. Pada guru-guru Eleos Wagir dipersilahkan.
kata bencana ing Aceh Tamiang Kota Cek, cek, cek. Cek. Cek, cek. Sepuh
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Berguru LS, terima kasih. Ini menjadi gambaran bagi kita ya. Sesama manusia bisa saja tidak bersinergi kayak tadi mic-nya itu ya. Tapi kita akan melihat apa yang mempunyai sinergi, hanya Yesus. Hanya Yesus yang menyatukan kita semua. Oleh karena itu, seperti tadi lagunya, kita selama tinggal di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, mari kita melayani sebisa mungkin apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Karena apa? Surga sudah siap untuk kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita menerima doa berkat, saya undang segala hadirin sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian Immanuel bahwa Allah terus beserta dengan kita. Dan bila kita terus memandang kepada Yesus. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita terus dengan segenap hati kita memandang kepada Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati di hadapan Tuhan. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berjalan bersama, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, melalui Yayasan Eleos Indonesia. Bergandeng tangan, mendukung satu dengan yang lain. Sesungguhnya Tuhan senantiasa memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bahwa perayaan malam Natal, malam kemuliaan pada saat ini sudah selesai. Hadirin silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan pengumuman Bapak Ibu. Nanti mohon untuk bisa keluar dari pintu sebelah kiri saya. Dimulai dari posisi kursi sebelah kiri, tengah, dan kanan. Namun sebelumnya kita akan berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi dipersilakan.